Selamat datang di sesi pertanyaan yang sering diajukan mengenai musik Gereja Masehi Advent hari ke-7 bersama Advent Institute of Music. Menampilkan pertanyaan yang akan dijawab oleh Ellen White melalui tulisannya. Apakah Yesus bernyanyi ketika dia di bumi? Dengan sebuah lagu, Yesus dalam kehidupan duniawinya bertemu dengan pencobaan. Seringkali ketika kata-kata yang tajam dan menyengat diucapkan, seringkali ketika suasana di sekitarnya sangat berat dirasakan, dengan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, atau ketakutan yang datang, terdengar nyanyian iman dan tampak kesuciannya bersorak. Dia sering mengadakan persekutuan dengan surga dalam nyanyian. Orang-orang Nazaret sering mendengar suaranya ditinggikan dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, dan mereka yang berhubungan dengannya, yang sering mengeluhkan keletihannya, dielu-elukan oleh alunan melodi manis yang keluar dari bibirnya. Kristus sering terdengar menyanyikan lagu pujian, namun saya telah mendengar orang berkata, Kristus tidak pernah tersenyum. Betapa salahnya gagasan mereka ini sehubungan dengan Juru Selamat. Di sana ada sukacita di dalam hatinya. Kita belajar dari firman bahwa ada sukacita di antara malaikat surgawi atas satu orang berdosa yang bertobat, dan bahwa Tuhan sendiri bersukacita atas gerejanya dengan nyanyian. Sementara Kristus bekerja di pertukangan kayu itu, terkadang orang lain mengelilinginya, mencoba membuatnya menjadi tidak sabar, tetapi dia akan mulai menyanyikan beberapa mazmur yang indah, dan sebelum mereka menyadari apa yang mereka lakukan, mereka telah bergabung dengannya dalam nyanyian, dipengaruhi, seolah-olah, oleh kuasa yang Roh Kudus yang ada di sana. Seringkali dia mengungkapkan kegembiraan hatinya dengan menyanyikan mazmur dan lagu surgawi. Seringkali penghuni di Nazaret mendengar suaranya terangkat dalam pujian dan syukur kepada Tuhan. Dia mengadakan persekutuan dengan surga dalam nyanyian, dan ketika sahabatnya mengeluh kelelahan karena kerja, mereka disemangati oleh melodi manis dari bibirnya. Pujian tampaknya menghalau malaikat jahat, dan seperti dupa, yang mengisi tempat itu dengan keharuman. Pikiran para pendengarnya dibawa pergi dari pengasingan duniawi mereka, ke rumah surgawi. Seringkali pada pagi hari dia ditemukan berada di suatu tempat terpencil, bermeditasi, menyelidiki kitab suci, atau berdoa. Dengan suara nyanyian dia menyambut cahaya pagi. Dengan nyanyian ucapan syukur dia menyemangati jam kerjanya dan membawa kegembiraan surga untuk kerja keras dan yang putus asa. Ketika dia semakin dewasa dia dicobai, tetapi lagu-lagu yang diajarkan ibunya untuk dinyanyikan olehnya muncul di benaknya, dan dia akan mengangkat suaranya untuk memuji. Dan sebelum rekan-rekannya menyadarinya, mereka akan bernyanyi bersamanya.